Nah, kan waktu itu laporan perjalanan kalau tidak salah Habib Muhammad Hasan Sahab ya. Ya. Itu Muhammad Hasan Sahab. Muhammad Hasan Sahab ya. Nggak pakai Habib beliau. Oh, nggak pakai Habib ya. Habib memang kalau Sahab itu kan Sahab dari marganya Habib biasanya tak sama dengan saudara kita Bahar bin Smith kan Muhammad Sahab ya. Muhammad Hasan Sahab ya. Ya, Itu kan membawa istrinya ya, membawa istrinya itu. Nah, apakah si istri ini juga turut serta di dalam kejadian yang ada pada hari itu? Artinya beliau aktif atau cuma datang begitu saja? Kalau untuk istri dari Muhammad Hasan Sahab yang bernama saudari Tike Wildamayadi, pada saat penyerangan memang tidak ada di lokasi kejadian. Cuman diduga saudari Tike Wildamayadi yang merupakan istri saudara Muhammad Hasan Sahab itu juga turut serta berupaya untuk menghindari pembayaran lawyer fee, success fee, dan due diligence dokumen kepada kantor hukum Indonesia itu. Jadi dapat dikatakan sebagai down flagger atau turut serta dalam mendalangi peristiwa tersebut. Karena dalam istilah hukum ada namanya down flagger, jadi dia yang menyuruh seseorang untuk melakukan. Jadi di sana ya flaggernya adalah Bahar bin Smith, saudara Bahar bin Smith. Kalau yang saya pahami kan jadi begini pemirsa sekalian, bahwa ada saudara kita Muhammad Hasan Sahab itu bisa gampangnya lah punya utang, hutang, tetapi tidak ada kecenderungan ingin membayar. Supaya kesannya baik, maka justru dibalik dikesankan bahwa klien mereka ini, Pak Adin itu yang bermasalah, melakukan kesalahan. Jadi apa ya, Victim. iya, jadi apa sih, membalikkan fakta ya, membalikkan fakta. Orang yang melakukan kesalahan tidak mau bayar utang, tapi seakan-akan dia yang diteror ya, teror atau ditipu lah. Tapi saya kira ini nanti kita akan tunggu juga tanggapan dari teman-teman kita ya, dari saudara kita Bahar bin Smith dan kawan-kawan. Nah, itu di peristiwa itu juga kan ada peristiwa yang berhubungan dengan security. Betul, ya. Apa yang terjadi antara teman-teman kita, saudara kita Bahar bin Smith dan kawan-kawan dengan security yang berada di komplek perumahan apa saya? Kemarin ini wisata, dan wisata Pasturnya, betul. Oke. Apa yang terjadi antara security dengan rombongan yang datang ini? Jadi pada awalnya ya, di dalam itu kan sangat jelas sekali di situ kan. Saudara Bahar bin Smith ini menemui security di sana untuk mencari Bapak Adin, meminta tabayun di situ kan. Cuman karena Bapak Adin Arifin ini menyatakan tidak ada urusannya dengan Bahar bin Smith, saya tidak mengenal, ya kan. Akhirnya tidak bersedia diterima, ya. Karena rumah tersebut ya rumah Bapak Adin Arifin, berhak lah dia menyatakan saya tidak mau menerima tamu yang kita lihat kok undangan sangat banyak, orang-orang mau apa maksudnya, kan dia juga menjaga diri di keluarganya ya. Akhirnya apa, security itu menggembok pagar tersebut, dan saudara Bahar bin Smith itu menyuruh security-nya untuk memanjat dan buka dari dalam, karena gembok tersebut dikunci dari dalam. Karena tidak mau, akhirnya apa yang dilakukan? Bahar bin Smith adalah meeting salah satu security di situ. Saudara-saudara, saya hanya ingin mengomentari statement beliau, tidak menyatakan setuju benar atau tidak apa yang dilaporkan tadi, karena kita akan klarifikasi lewat diskusi, lewat dialog ini. Tapi kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
Ya, orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sendiri sampai kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penduduknya. Jadi ketika kita akan masuk rumah orang, kalimat yang kita ucapkan kalimat damai, bukan kalimat marah, kalimat benci, kalimat teriakan yang tidak. Batu salimu. Jadi salam sejahtera damai untuk Anda semua yang ada di rumah ini. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Ini terlepas dari statement tadi benar atau tidak, tapi kita hendaknya kalau mau masuk di rumah orang itu ya minta izin pada yang punya rumah. Kalau paling ada jauh. Jika yang punya rumah mengatakan kurang kita tidak masuk ke dalam, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu tuan rumah, karena kita adalah salam damai saja gitu. Pada waktu lampu dimatikan atau melihat rombongan kedudukan yang berjumlah 50 orang itu apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga Pak Adin? Untuk yang dilakukan saat itu? Iya. Jadi karena kan tentu ada rasa tidak nyaman ya, ada rasa tidak aman kan? Apa yang dilakukan oleh beliau gitu? Jadi di sini alhamdulillah juga saat itu ya, di kediaman Bapak Adin ini masih didampingi oleh anggota dari Polsek Tambun ya. Kami terima kasih sekali dengan dari Kapolsek Tambun ya di sini. Jadi saat dimatikan lampu itu, dari kepolisian itu menyalakan kembali. Nah, setelah menyalakan kembali, udah ini dia melihat nih masa-masa dari saudara Bahmin Smith ini mematikan lagi. Kemudian dinyalakan lagi, dimatikan lagi. Dia hanya menunggu nih sampai Bapak Adin Arifin ini keluar di situ. Jadi ini kan sangat merugikan sekali. Anak kecil saat itu nangis ketakutan. Dia meneriaki, "Wahai bangsat anjing, kamu Adin gini apa macam-macam itu." Dan itu didengar di kediaman rumah Bapak Adin. Saudara, coba bagaimana kalau dialami oleh kita sendiri di rumah kediaman kita tinggal, dipermalukan seperti itu yang kita sendiri tidak salah di situ. Coba apakah itu benar? Seandainya hal itu benar, ada perlakuan tidak pidana, seharusnya saudara Bahmin Smith ini menanyakan langsung kepada Muhammad Asad, minta buktinya. Soal sandera pun tidak ada bukti, ya tidak boleh memframing seperti itu. Atau enggak, ada laporan polisi. Laporan polisi itu dibawa, nggak boleh menggeruduk-geruduk seperti itu, ya kan? Itu juga harus dijaga kerahasiaannya dan benar-benar menjaga nama baik sampai adanya ada asas namanya praduga tak bersalah, itu sampai putusan pengadilan itu memutus dia bersalah. Tidak boleh memframing seseorang bersalah, tidak ada laporan, tidak ada bukti, tidak ada fakta hukum, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Makanya dengan sini kami tegas, ya kami membuat laporan pidana terhadap pihak-pihak yang ada yang telah merugikan klien kami, nama baik juga, dan mencederai keadilan di sini.